Semangat adik-adik. Semangat, alhamdulillah. Ketemu lagi ya dengan manggilnya apa? Kakak aja ya, kayaknya masih pantas ya. Ya mungkin adik-adik yang kelas 2 sama kelas 3 sudah pernah bersama saya. Perkenalkan, saya Dr. Dias Trina Purnamasari. Saya sehari-harinya bekerja di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Mungkin hari ini nanti kita akan sharing-sharing ya Dek ya, terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang banyak di lingkungan pesantren. Mungkin sebelum saya mulai, saya juga punya pantun. Dari tadi Ustazah sudah menyampaikan pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang adik tersayang, mari ikuti penyuluhan dengan sepenuh hati. Ya. Pagi hari minum jamu. Jamu segar menambah semangat. MPLS jadi langkah awalmu, raih prestasi dengan tekad yang kuat. Terima kasih adik-adik semua semangatnya pada pagi hari ini. Langsung saja ya. Jadi saat ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Jadi masalah-masalah kesehatan apa sih yang sering terjadi di lingkungan pesantren? Biasanya yang paling banyak adalah masalah di kulit, kemudian di bagian pencernaan, dan satu lagi di bagian pernafasan. Yang pertama kita mulai dulu dengan menjaga kesehatan kulit di lingkungan pesantren. Next. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa kulit itu harus dijaga? Ada yang bisa jawab? Ada? Ini pasti kelas 1 ya. Kayaknya masih malu-malu. Gimana Dek? Bisa nggak jawab? Kenapa sih kulit harus dijaga? Gimana? Kenapa? Nggak bisa. Oke. Adik-adik yang putra mungkin? Kenapa sih kulit itu harus dijaga? Apa? Enggak tahu. Oke, next. Nah, kenapa sih kulit harus dijaga? Jadi kulit itu adalah organ terluar ya. Jadi kulit tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dilapisi kulit. Kulit itu merupakan organ terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Jadi dia itu fungsinya sebagai pelindung utama dan penghalang fisik terhadap lingkungan. Jadi sama halnya dengan baju ya. Kulit itu ibaratnya kayak baju kita. Jadi baju itu kan juga melindungi tubuh kita kan. Nah, kulit ini juga sebagai pelindung utama. Next. Nah, ini hanya sekedar tahu aja ya. Mungkin nanti kalau adik-adik ada yang berkeinginan untuk menjadi dokter, nanti akan dipelajari lebih lanjut. Jadi struktur kulit itu ada 3. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kalau epidermis itu adalah kulit yang terluar, yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada dermis, lapisan dermis. Nah, ini biasanya banyak pembuluh darah, saraf, sama kelenjar. Ini yang menyebabkan adik-adik misalkan kalau dicubit itu merasakan sensasi nyeri. Itu ada di kulit bagian dermis. Kemudian yang ketiga adalah hipodermis. Nah, hipodermis itu adalah penyusunnya jaringan lemak sama jaringan ikat. Itu yang kuning-kuning itu, Dek. Itu adalah lapisan hipodermis. Next. Nah, fungsi kulit. Apa Dek fungsi kulit? Ada yang tahu? Ya, yang pertama sebagai perlindungan ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, kulit adalah sebagai pelindung tubuh, pelindung utama dari tubuh kita. Dia adalah sebagai perlindungan. Kemudian sebagai pengaturan suhu. Jadi kalau ini maksudnya bila kita di suhu panas, kulit itu akan berkeringat. Kemudian kalau di suhu dingin, kulit juga akan adaptasi ya dengan suhu dingin tersebut. Yang ketiga adalah pembentukan vitamin D.
Jadi kulit ini juga sebagai pembentuk vitamin D. Kemudian yang keempat adalah sensasi, sensasi nyeri, sensasi panas, kayak gitu. Karena tadi di struktur kulit ada jaringan-jaringan yang bisa sensasi-sensasi ini ya. Kemudian yang kelima adalah sebagai pembuangan atau ekskresi. Jadi kulit itu juga bisa membuang sisa-sisa metabolisme dalam bentuk keringat. Itu tadi. Next. Nah, faktor resikonya apa sih kalau kita biasanya sering terkena dengan penyakit-penyakit yang atau masalah-masalah pada kulit? Yang pertama adalah personal hygiene yang buruk. Gimana maksudnya personal hygiene yang buruk? Ada yang tahu? Kakak-kakak kelas 2 sama kelas 3 nih. Gimana? Personal hygiene yang buruk. Jadi kalau misalkan kita di asrama itu biasanya kan ini males apa rajin untuk membersihkan kamar nih? Oh, rajin, alhamdulillah. Jadi harus rajin ya membersihkan kamar. Kemudian kalau memang selesai bangun tidur juga harus melipat selimut, kemudian menebah kasur kayak gitu. Kemudian kepadatan hunian. Saya rasa kalau di Khairunas ini insya Allah sudah tertata rapi, jadi tidak sampai yang overload. Kemudian yang ketiga adalah perilaku dari santri itu sendiri. Jadi mungkin sering bergantian handuk, bergantian pakaian, alat mandi, alat makan, itu sebaiknya harus dihindari. Kemudian sanitasi lingkungan yang buruk. Jadi mungkin airnya atau ventilasinya kayak gitu itu juga harus dijaga dengan baik. Next. Nah, ini adalah beberapa jenis penyakit kulit yang sering terjadi di lingkungan pesantren. Yang pertama ada skabies atau kudis. Biasanya ini ditandai dengan munculnya ruam. Ruam itu merah-merah ya, Dek ya. Merah-merah di kulit kayak gitu. Seperti kulit berjerawat, dia bersisik dan gatal. Biasanya pada malam hari gatalnya ini terutama. Nanti di bawah kita kupas lebih lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah tinea. Tinea atau kadas. Nah, tinea corporis adalah infeksi jamur. Jadi dia penyebabnya adalah jamur yang terjadi di kulit badan, leher, kemudian lengan atau tungkai. Yang ketiga adalah pedikulosis. Pedikulosis ini biasanya kutu rambut ya. Bahasa kita itu kutu rambut. Ini biasanya gangguan di kulit kepala dan rambut yang disebabkan oleh Pediculus humanis capitis. Namanya bagus ya, tapi jangan sampai terkena. Next. Nah, yang keempat adalah acne vulgaris. Ini permasalahan remaja. Jadi nggak hanya di lingkungan pondok pesantren aja sebenarnya. Acne vulgaris ini atau bisa yang disebut dengan jerawat, yaitu kondisi kulit yang ditandai dengan peradangan pada folikel rambut dan kelenjar minyak. Jadi produksi minyak yang berlebih itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Yang kelima adalah bisul, yaitu benjolan merah pada kulit yang berisi nanah. Biasanya juga terasa nyeri. Ya. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Next. Nah, yang pertama kita kupas untuk yang skabies ya, atau kudis. Dia penyebabnya adalah golongan Sarcoptes KBI varietas hominis. Jadi kelihatan nggak ininya kumannya itu? Jadi bentukannya kayak gini ya, Dek ya. Nah, dia itu bisa menyebabkan gatal, kemudian muncul bintik-bintik, kemudian kulitnya menjadi kering. Biasanya kalau terlalu digaruk itu juga bisa menyebabkan luka. Next. Nah, bagaimana tanda terkena skabies? Next. Lanjut. Yang pertama adalah kita sebut pruritus nocturnal atau gatal pada malam hari. Biasanya kalau skabies ini cirinya yang pertama memang dia sangat-sangat gatal, terasa gatal di
pada malam hari. Kemudian dia menyerang secara kelompok. Jadi misalkan teman yang satu sudah kena, potensi juga teman yang lain juga terkena. Yang ketiga, adanya terowongan atau benjolan dan lepuhan merah kecil terdapat pada area-area tubuh tertentu. Jadi kalau yang skabies atau kudis tadi itu cirinya dia biasanya ada terowongan-terowongan. Dia membentuk bulatan-bulatan kecil gitu, kayak merintis-merintis. Biasanya di sela-sela jari tangan, jari kaki, atau lipatan-lipatan. Dan kalau memang dilihat dengan mikroskop itu biasanya juga ditemukan tungau. Next. Nah, gimana sih cara penularannya? Cara penularannya itu ada dua ya, Dek ya. Kontak langsung dengan kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung itu biasanya orang yang sehat ini berjabat tangan dengan orang yang sakit. Jadi dia bisa menularkan. Kemudian bersentuhan dengan penderita. Terus untuk yang kontak tidak langsung atau kulit dengan benda, jadi kalau kontak langsung itu kulit dengan kulit. Kalau kontak yang tidak langsung adalah kulit dengan benda. Jadi apa sih ininya yang bisa menyebabkan? Yaitu penggunaan alat mandi yang bersama. Terus handuk, baju bergantian itu bisa menyebabkan skabies ini. Kemudian penggunaan alas tidur bersama. Jadi adik-adik yang sehat nggak sengaja nih tidur di teman yang sedang sakit. Itu juga bisa menyebabkan tertular skabies ini. Next. Yang kedua adalah tinea atau kadas. Biasanya cirinya itu ruam itu kemerahan gitu ya, Dek ya, di di kulit, dia gatal sama, kemudian kulitnya biasanya bersisik juga, kemudian ada perubahan warna kulit. Jadi kita bandingkan antara kulit yang sehat dengan kulit yang terkena dengan kadas ini tadi, dia lebih merah. Kemudian kalau digaruk terlalu keras juga bisa menimbulkan luka. Next. Nah, yang ketiga adalah pedikulosis. Pedikulosis ini tadi kutu rambut ya. Kutu rambut ini biasanya dia gatal. Kemudian ada sensasi kayak benda bergerak. Ya, yang benda bergerak itu adalah si kumannya ini tadi. Kalau digaruk terlalu keras juga bisa menimbulkan luka. Nah, itu yang biasanya kita sebut tumor ya. Next. Nah, ini yang bisul. Bisul ini biasanya kita sebutnya udun ya, Dek ya. Dia benjolan merah, nyeri, terus kulit di sekitarnya juga ikut memerah, kemudian bengkak, terus bisa timbul nanah juga. Lah, itu. Next. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan kulit? Yang pertama, poin utamanya adalah menjaga kebersihan diri. Jadi sebelum kita memikirkan untuk kebersihan lingkungan, kita harus menjaga kebersihan diri dulu. Kemudian yang kedua adalah kelola stres. Jadi untuk adik-adik mungkin yang baru kelas 1 mungkin masih tahap adaptasi ya. Jadi bisa untuk mengelola pikirannya, kita buat nyaman, senyaman mungkin tinggal di pesantren. Kemudian hindari kontak. Nah, terutama untuk adik-adik yang sudah terkena penyakit kulit, sebaiknya hindari kontak dulu. Kita nggak mengucilkan teman kita yang sakit ya, Dek ya, tapi kita adalah meminimalisir kontak dengan penderita. Yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kebersihan diri, tentunya kebersihan lingkungan harus terjaga. Kemudian tidur cukup dan makan makanan yang sehat. Lalu yang terakhir, kalau memang itu masalah kulit tersebut sudah sangat mengganggu, bisa segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Next. Nah, ini peran santri apa sih dalam kesehatan kulit? Yang pertama juga kita saling mengingatkan dalam hal kebersihan ya.
Jadi kalau misalkan ada teman yang buang sampah sembarangan, terus kemudian bednya atau kasurnya tidak tertata rapi, kita berhak untuk mengingatkan karena untuk kepentingan kita bersama. Yang kedua adalah jaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, melapor kepada ustadz ustadzah. Jangan sampai nggak melapor ya Dek ya, karena apapun yang ditangani lebih dini akan baik untuk kemudian hari ya. Kemudian tidak malu untuk periksa. Biasanya ada, aduh aku malu nih periksa, aku gudikan, aku malu untuk periksa. Jangan ada rasa seperti itu ya. Next. Nah ini akne vulgaris atau jerawat. Ini biasanya banyak nggih Ustadz. Banyak permasalahan pada remaja, akne vulgaris atau jerawat. Next. Nah, apa sih akne vulgaris atau jerawat? Yaitu penyakit kulit kronis akibat penyumbatan dan peradangan pada folikel rambut dan kelenjar minyak. Jadi di kulit tadi kan sudah dijelaskan di awal ada struktur-struktur yang membangun kulit tersebut, ada folikel rambut dan kelenjar minyak. Lah, untuk yang jerawat ini kumannya itu dia menyerang di kelenjar minyak dan folikel rambut. Kemudian dia menyebabkan munculnya komedo. Awal-awal itu komedo biasanya ya. Kemudian bintik merah, terus ada benjolan bernanah juga kadang, dan banyak di area wajah. Tapi sebenarnya bisa di punggung, bisa di dada, bisa di leher. Next. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah peningkatan produksi kelenjar minyak akibat perubahan hormon. Karena pada remaja awal itu biasanya memang terjadi perubahan hormon. Yang kedua adalah sel kulit mati. Sel kulit mati yang ada di kulit kita itu biasanya dia menumpuk dan menyumbat pori-pori sehingga dia tidak bisa keluar. Kemudian ada pertumbuhan berlebih dari bakteri penyebab jerawat ini tadi ya Dek ya, di dalam folikel yang tersumbat tadi. Next. Nah, penanganannya apa sih? Penanganan dan perawatannya. Yang pertama memang mungkin yang sudah parah sekali, biasanya oleh dokter diadviskan atau diresepkan obat-obat oles atau obat topikal kayak salep, semacam salep kayak gitu. Yang kedua, ada obat minum biasanya kalau memang sudah jerawatnya parah sekali. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup. Jadi menjaga kebersihan kulit, kemudian menghindari kebiasaan memencet jerawat, kemudian bisa mengelola stres juga. Jadi adik-adik jangan sering-sering aja cuci muka, berwudu, itu sangat bagus Dek untuk penanganan jerawat ini. Kemudian perubahan pola makan, kalau memang sudah ada bakat jerawat, memang sebaiknya dihindari, bukan nggak boleh sama sekali, tapi dihindari atau dikurangin makanan-makanan manis, makanan berlemak, makanan yang mengandung susu dan turunannya kayak keju dan lain sebagainya, itu juga harus dikurangi. Next. Nah, kapan sih harus ke dokter? Yang pertama adalah jerawatnya tergolong parah dan mengganggu. Adik menjadi tidak percaya diri karena timbulnya jerawat yang besar-besar dan bernanah. Ya, ini adalah waktunya untuk pergi ke dokter. Yang kedua adalah jerawat mulai meninggalkan bekas luka atau bopeng. Biasanya kalau yang meninggalkan bekas luka atau bopeng ini karena sering untuk di kuik-kuik ya, dipencetin kayak gitu. Itu bisa meninggalkan bekas atau luka. Kemudian tidak ada perbaikan setelah penggunaan rutin produk OTC. Produk OTC itu adalah produk-produk yang bisa dibeli di luar. Kemudian yang keempat, kulit mengalami iritasi yang parah. Jadi kulitnya sudah merah sekali, kena sinar matahari sedikit aja sudah merah, itu berarti tandanya sudah mengalami iritasi. Kemudian next. Nah, bahasan kita yang kedua adalah terkait dengan penyakit yang menyerang sistem pernafasan
atau biasanya kita sebut ISPA, infeksi saluran pernafasan atas ya. Next. Next. Lanjut Ustadz. Nah, ISPA, apa sih ISPA itu? Infeksi saluran pernafasan akut. Dia menyerang, biasanya infeksi dari virus ataupun bakteri, dia menyerang pada saluran pernafasan atas ya, terutama ini yang sering terjadi. Kemudian dia dapat menyerang saluran pernafasan atas dan bawah, terus dapat menyebar secara cepat di lingkungan yang padat. Next. Nah, kenapa sih ISPA itu sering terjadi? Yang pertama, tidur dalam satu ruangan. Tapi ini nggak bisa kita hindari ya kalau di pesantren. Kita bisa meminimalisir aja, mungkin dengan penggunaan masker, kayak gitu. Kemudian udara pengap dan ventilasi yang kurang. Jadi kalau pas adik-adik sekolah kayak gini, sebaiknya jendela-jendela, pintu semuanya juga dibuka untuk biar terjadi pertukaran udara. Kemudian kontak dekat saat kegiatan, ada temennya bersin, pas bersin dia nggak nutup mulutnya, langsung di depan temannya, kayak gitu. Kemudian kurangnya etika batuk atau bersin yang tadi ya. Next. Nah, penyebabnya apa? Ada virus, ada bakteri, dan faktor lingkungan. Untuk penyebab-penyebab ISPA yang paling sering. Next. Nah, cara penularannya gimana? Yang pertama droplet saat batuk atau bersin. Jadi tadi kalau misalkan adik batuk atau bersin, sebaiknya harus menutup mulutnya. Kemudian sentuhan ke hidung atau mulut setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Jadi kita kan nggak tahu ya, meja kayak gini mungkin ada yang bersin atau batuk, kemudian kumannya dia kena meja ini. Kita nggak sengaja nyentuh, lalu setelah nyentuh ini kita nggak cuci tangan dulu, kita langsung memegang hidung. Itu juga bisa menyebabkan penularan ISPA. Yang ketiga adalah berbagi alat makan, minum atau handuk. Ya. Next. Nah, gejalanya apa? Biasanya yang paling sering yang pertama adalah batuk. Kemudian pilek, demam, tenggorokan biasanya juga terasa sakit. Kemudian nyeri-nyeri otot sama sendi, tapi ini sangat jarang. Kemudian lemes, suaranya juga serak. Terus bila punya asma, sebelumnya punya riwayat asma, dia juga bisa menyebabkan sesak nafas. Next. Pencegahannya gimana? Pencegahannya adalah dengan cuci tangan dengan sabun. Jadi kalau mau makan, kalau mau mengusap hidung, itu sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Hindari kontak dengan penderita ISPA. Diharapkan untuk adik-adik yang menderita ISPA, sedang flu, batuk, hidung tersumbat, pilek, sebaiknya juga menggunakan masker. Kemudian menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Terus menjaga kebersihan lingkungan, vaksinasi. Ini sudah ada vaksinasi untuk influenza juga. Jadi dia itu bisa memberikan perlindungan. Jadi memang ini terbukti. Jadi kalau memang yang sebelumnya sering sepanjang tahun itu sering ISPA bolak-balik kayak gitu, dengan adanya vaksinasi ini bisa dicegah. Yang terakhir adalah makan bergizi dan olahraga teratur. Next. Nah, apa sih yang harus dilakukan jika sakit? Ada yang tahu enggak? Kayaknya ngantuk nih ya. Masih pagi loh ya ini. Apa sih yang harus dilakukan jika sakit? Apa? Pulang. Wah. Kalau sakitnya masih tahap ringan, kayak gitu kan masih bisa diobati di sini, nggak harus pulang, ya. Lanjut Ustaz. Ya, yang pertama segera lapor kepada Ustadz Ustadzah, ya. Nggak harus langsung pulang loh ya. Yang pertama lapor dulu. Terus gunakan masker kalau memang adik-adik sedang flu. Yang ketiga istirahat cukup. Kan di pesantren masih bisa istirahat cukup toh?
Bisa. Kemudian minum air putih yang banyak, ya. Jadi jangan minum minuman yang manis-manis dulu, es kayak gitu dihindari. Ya, yang paling baik adalah air putih. Kemudian diobati dengan obat pereda gejala, bisa obat batuk, obat pilek, obat demam kalau memang sedang demam. Next. Nah, ini etika batuk ya, Dek ya. Ini mungkin adik-adik harus menerapkan ini di lingkungan pondok agar tidak gampang terkena penyakit. Yang pertama etika batuk adalah gunakan masker. Ingat kalau memang sakit flu, gunakan masker. Yang kedua adalah tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi kalau pas bersin atau batuk, itu bisa menggunakan lengan atas bagian dalam ini untuk menutup. Kayak gini. Ya. Yang ketiga adalah bisa juga menggunakan dengan tisu. Kalau nggak ada tisu ya kita pakai lengan atas bagian dalam. Yang keempat, kita harus membuang tisu tadi di tempat sampah. Jangan digeletakin di lantai, di meja, jangan ya. Yang kelima, harus cuci tangan pakai sabun. Setelah bersin mungkin tisu tadi kita menggunakan tisu, setelah itu kita cuci tangan pakai sabun. Next. Nah, ini adalah masalah ketiga biasanya yang sering terjadi di pesantren. Diare, banyak biasanya ya. Diare, kemudian sakit mah, itu juga banyak. Nah, ini memang menyerang bagian pencernaan. Next. Yang pertama diare. Diare itu kita mendiagnosa suatu diare adalah ketika buang air kecilnya lebih dari 3 kali. Kalau buang air kecilnya baru 2 kali, 1 kali, belum bisa kita katakan itu diare ya. Jadi buang air besar lebih dari 3 kali dan konsistensinya cair. Ya. Kemudian dia ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur yang menyerang saluran pencernaan. Next. Nah, faktor resikonya apa? Faktor resikonya ini makanan atau minuman yang terkontaminasi. Mungkin kita nggak tahu yang apa jajanan-jajanan yang dibeli di luar itu biasanya kan kita nggak tahu cara penyajiannya seperti apa, cara memasaknya seperti apa. Ini adalah berpotensi menyebabkan diare. Kemudian tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi karena sudah sangat lapar habis berkegiatan seharian, adik-adik lupa nih untuk cuci tangan. Ya. Kemudian penggunaan air mandi atau air cuci yang kurang bersih. Kemudian jajan sembarangan. Next. Tanda dan gejala. Ya, tanda dan gejala diare, kita katakan diare bila BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Ada nyeri perut, kemudian biasanya disertai mual dan muntah, ini nggak selalu ada kalau mual dan muntah. Kemudian ada demam, ini juga nggak selalu ada. Dan kalau memang BAB-nya itu sudah terlalu sering, lebih dari 5 kali sehari, bisa menyebabkan tubuh lemes dan pusing. Next. Yang perlu kita waspadai apa sih ketika diare? Adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi sebenarnya dehidrasi ini merupakan bahaya terbesar dari diare jika tidak ditangani segera dan bisa membahayakan jiwa. Nah, tanda-tandanya apa kalau dehidrasi? Yang pertama, rasa haus yang berlebihan. Karena kita juga mengeluarkan diare tadi dalam jumlah yang banyak, akhirnya rasa ingin minum kita itu juga sangat berlebihan. Terus bibir kering, karena kita kekurangan cairan, akibatnya bibir bisa menjadi kering. Terus buang air kecilnya sedikit dan biasanya warnanya nggak jernih lagi. Jadi bisa warna kayak teh, kecoklatan kayak gitu. Yang keempat, mata terlihat cekung atau cowong. Matanya sini itu sudah mulai cowong, berarti itu adalah tanda dehidrasi. Yang kelima, bisa lemes sampai tidak sadarkan diri kalau memang dia jatuh ke dalam dehidrasi berat. Next.
Nah, penanganan pertama apa yang bisa kita lakukan? Minum Oralit. Insya Allah kalau di UKSC ada nggih? Ustazah? Ada nggih. Minum Oralit. Kemudian minum tablet zinc. Kemudian kita dianjurkan tetap makan bergizi supaya asupan makanan dan minuman tetap ada di dalam tubuh. Kemudian kita juga harus segera periksa ke fasilitas kesehatan, ke klinik, ke dokter terdekat, kayak gitu ya, untuk diberikan obat. Next. Nah, pencegahannya apa? Cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Jangan lupa sebelum makan, sebelum minum, habis kegiatan di luar, harus cuci tangan. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi dan air yang higienis. Air minumnya juga harus yang bersih. Yang ketiga, penggunaan jamban yang bersih. Dan yang keempat adalah kelola sampah. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Next. Nah, ini juga sering nih, gastritis atau MAH. Ada yang punya riwayat MAH? Ada enggak? Biasanya banyak ya ini. Apa sih itu gastritis? Jadi gastritis itu kondisi peradangan di lambung. Jadi lambungnya sudah mengalami iritasi pada lapisan dinding lambung. Nah, mengapa santri ini rentan? Benar enggak ini? Mengapa santri rentan? Karena jadwal kegiatan yang padat. Terus kebiasaan telat makan. Kalau telat makan saya rasa enggak, karena pasti kegiatan di pesantren jam makannya sudah tertata dengan sangat baik. Kemudian stres akibat beban pelajar di pondok. Kalau misalkan ini adalah adaptasi kita terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita harus beradaptasi dengan baik agar tidak timbul stres. Karena kalau misalkan kita merasa terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan pesantren, otomatis pikiran kita juga akan ikut menjadi terbebani dan itu bisa merangsang asam lambung yang meningkat. Kayak gitu. Next. Penyebabnya apa? Yang pertama, pola makan tidak teratur. Jadi sering menunda makan, sudah jadwalnya makan tapi adik-adik tidak mau makan, nanti aja, nanti waktu makan malam aja, misalkan di skip jam makan siangnya. Kemudian habis itu pagi nggak sarapan, siang nggak makan siang, yang malam langsung makan dalam porsi yang besar. Itu juga bisa menyebabkan MAH. Yang kedua ada infeksi bakteri. Ini berkaitan dengan lingkungan sekitar atau alat makan yang kurang terjaga. Yang ketiga, makan dan minuman yang pantangan. Sebenarnya adik-adik sudah punya riwayat MAH, tapi adik-adik sengaja nih minum asam-asam, minum yang pedas, kemudian minum bersoda atau minum yang mengandung kafein kayak kopi itu tadi. Kemudian stres dan kelelahan, pikiran tegang, kurang istirahat gitu ya. Next. Tanda dan gejalanya. Yang pertama, perut terasa nyeri. Biasanya nyeri perih itu ada di bagian ulu hati, tengah sini ya. Itu tanda dan gejala yang paling khas untuk gastritis atau MAH. Kemudian ada rasa kembung, begah, mual karena perutnya kosong, dia nggak mau makan. Terus sering bersendawa dan bisa sampai muntah. Nah, ini nafsu makan menurun karena merasa perutnya tidak enak, jadi dia tetap tidak mau makan juga. Bisa memperparah MAH. Next. Lanjut. Cara pencegahan dan penanganannya gimana? Yang pertama, makan teratur. Ya, waktunya jam makan juga harus makan. Kemudian hindari pemicu asam lambung, hindari makanan pedas, makanan asam, makanan yang mengandung kafein. Kemudian kelola stres dan istirahat yang cukup. Jadi atur waktu tidur.
Kalau sudah waktunya tidur pada malam hari ya sebaiknya langsung tidur, jangan begadang, jangan bercerita sama teman-temannya ya. Kemudian jaga kebersihan, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum makan. Yang terakhir, pertolongan pertamanya bisa minum air putih hangat dan mengkonsumsi obat mah yang sering dikonsumsi. Next. Nah, sebenarnya dari semua masalah kesehatan yang ada di lingkungan pesantren, poinnya adalah ini, Dek. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi kita wajib untuk menggalakkan perilaku hidup dan bersih ini. Yang pertama apa? Dengan cuci tangan pakai sabun atau CTPS tadi. Kemudian jajan di kantin sekolah, nggak usah jajan yang di luar. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengikuti kegiatan olahraga, ya. Kemudian tidak merokok, ini pasti tidak boleh ya, sangat dilarang keras. Kemudian memberantas jentik secara rutin dan buang air kecil dan besar di jamban. Next. Ya. Mungkin itu adik-adik sedikit sharing dari saya untuk masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi di lingkungan pesantren. Mudah-mudahan adik-adik bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren agar meminimalisir terkena masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi tadi. Oke. Mungkin saya tutup dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri siapa? Oke. Ya, sudah ada yang berdiri kakak OSIS-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, punggung sebelah kiri saya tuh nyeri banget, udah lama. Terus dilikat kalau kata saya. Tuh kenapa dan apa ya? Kenapa dan penyebabnya dan cara mengatasinya itu bagaimana? Oke. Sebelum nyeri itu apakah adik pernah kayak ketarik atau ngangkat barang yang berat? Enggak, atau mungkin pas olahraga nggak sengaja tangannya ketarik kayak gitu? Enggak. Biasanya kalau sini ya, punggung sini. Biasanya itu karena masalah otot sih, ya itu tadi mungkin ketarik, nggak sengaja. Mungkin adik pas itu nggak lupa kali atau ini untuk mengangkat benda berat gitu, nggak sengaja ketarik juga bisa. Pas olahraga mungkin adik pas ketarik temen atau apa gitu nggak sengaja, itu juga bisa. Ya kalau memang terasa nyeri sekali, boleh dikasih obat pereda nyeri. Ya, bisa minum paracetamol atau ibuprofen atau asamefenamat, bisa. Ya. Oke. Kenapa? Udah minum berkali-kali. Minumnya kalau sehari itu sebenarnya kan dianjurkan 8 gelas ya. Sudah. Terus cuaca juga bisa, jadi kondisi ruangan yang terlalu dingin itu juga bisa. Kalau memang terlalu kering parah sampai kayak diklopek ngeluarin darah kayak gitu, ya memang harus dikasih pelembab. Tapi kalau memang itu belum terjadi, enggak usah, enggak apa-apa, minumkan air putih aja. Minum air putih ya. Cara mengatasinya, ya itu memang nggak ada ininya ya Dek ya, berarti itu sistem tubuh adik yang memang seperti itu. Jadi ya nggak usah, kalau memang keringat berlebihan ya dilap aja pakai tisu kayak gitu. Nggak ada obat yang bisa untuk mengurangi atau mencegah itu ya. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Coba satu lagi. Masih banyak yang ingin bertanya. Dari kelas ini sebentar ya. Siapa ada yang mau bertanya? Tengah, nggak ada. Kelas 9 ada yang mau bertanya? Siapa? Maju, maju, ayo maju. Siapa? Siapa? Ada? Langsung maju nduk. Ayo, yang mau tanya maju. Nggak ada? Ayo silakan. Ayo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Izin bertanya, biasanya saya habis mandi itu beberapa menit tangan saya kering. Kira-kira kenapa ya? Pas mandi? Habis mandi atau cuci tangan. Terus beberapa menit tangan saya kering. Iya kan, memang Keringnya kayak ngelupas gitu. kayak ngelupas. Oh, mungkin karena penggunaan sabunnya. Mungkin ada nggak cocok dengan bahan sabun yang itu, jadi bisa ganti dengan bahan sabun yang lain. Kayak gitu ya. Makasih. Iya, sama-sama. Gimana? Sudah cukup atau masih ada yang mau bertanya? Yang Putra, coba. Putra, halo. Putra, halo. Kelas 8 atau 9 ada yang mau bertanya? Kelas 7 nak. Nggak usah udur-uduran ini, us, nggak usah saya, gitu loh. Ayo, yang mantep gitu loh, ayo. Gak usah udur-uduran. Siapa yang mau tanya? Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Irhamnat, bisa dipanggil Irham. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan amandel agar tidak batuk-batuk? Cara menghilangkan amandel. Kita lihat dulu ya grade amandelnya. Kalau cara menghilangkan ya memang satu-satunya adalah operasi, Dek. Ya, jadi kita lihat dulu grade-nya, grade amandelnya. Itu ada T1 sampai T3. Kalau memang masih T1 dan T2 dan masih belum mengganggu, maksudnya adik tidurnya nggak mendengkur, kemudian nggak sering batuk pilek, kayak gitu, nggak sesak, ya nggak apa-apa dibiarin dulu ya. Tapi kalau memang sudah grade 3 dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari, adik sering sesek, kemudian tidur mendengkur, batuk pilek, konsentrasi belajarnya kurang, ya memang harus dioperasi kayak gitu. Kalau hilang dengan pakai obat langsung celing hilang gitu nggak bisa, karena dia nggak bisa mengecil lagi. Ya, membesar bisa, makin membesar bisa, tapi kalau mengecil lagi enggak gitu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu mungkin menambahi dok ya, mungkin bisa diinformasikan ke anak-anak harus menghindari apa biar amandelnya tidak kumat, seperti itu dok. Oh iya, makanan Anak-anak yang Putra didengarkan dengan baik ya. Iya, makanan-makanan pemicu yang bisa dihindari untuk biar nggak kumat amandelnya itu biasanya kayak ciki-ciki gitu, Us. Jadi nggak boleh kayak makan yang mengandung vitsin kayak gitu, itu sebaiknya dihindari. Kemudian minum es,
minum es kayak Marimas kayak gitu, itu juga sebaiknya harus dihindari kayak gitu. Oh enggak, bagus ya. Pokoknya makan makanan yang sehat, banyak sayur, banyak buah, minum air putih yang banyak. Itu kuncinya. Susu tidak apa-apa berarti Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, jadi teman-teman ya, anak-anak yang punya amandel, jajannya di kantin nanti dijaga kalau tidak mau amandelnya kumat ya. Ya, sudah tahu kan tadi dijelaskan sama Bu Dokter Dias apa saja yang harus dihindari, penanganannya apa, berarti sudah bisa ya. Oke, cuma satu lagi yang kelas 7 putra, coba saya buka satu lagi. Ada? Yang putri sudah banyak, yang putra coba. Mau bertanya siapa? Mau bertanya? Ayo ndak usah malu-malu, siapa lagi? Putra ada? Satu lagi? Ada yang mau bertanya? Ndak usah udur-uduran, ayo. Sampean aja, ndak usah ngandani temennya, ndak usah ngulangi, sampean maju, ayo. Siapa itu panggilannya? Iqbal, ayo Iqbal maju, ayo. Ndak apa-apa, kan nggak harus penyakit tanyanya, ayo. Dah, ada lagi? Sena mau tanya, boleh, ayo. Sudah? Tidak ada? Cukup? Yang putri cukup? Cukup? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah ya. Beri aplaus dong buat dokter kita hari ini. Ya. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan yang amat sangat bermanfaat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa jadi anak yang lebih sehat dan kuat. Bisa ya? Bisa. Kelas 7 lebih sehat ya di sini ya. Semangat ya. Iya harus dong. Ya. Mau diajarkan jargonnya? Jargonnya? Oke, habis ini ada sesi foto ya. Nah. Ya, jadi sekarang adalah penyerahan pihak cenderamata kepada pemateri kita.
Oke, sekarang ayo kita sesi foto bersama untuk Bapak fotografernya. Iya, berdiri aja sama foto dari depan lah ya. Oke ya, duduk yang rapi, di foto dari depan, nggak usah berdiri, duduk semua aja ya. Ayo siapkan senyum terbaiknya ya. Yang putra, ayo duduknya yang rapi, ayo kita foto bersama. Halo kelas 9. Ayo yang rapi nah, agak geser ke depan. Ayo kita foto bersama, ayo. Mohon kepada ustadz dan ustadzah untuk merapat ke hall. Lewat sini dulu, berarti yang putri dulu. Iya, putri dulu. Monggo. Ustazah, monggo merapat ke hall untuk foto bersama anak-anak. Pak No, berdiri aja ya. Berdiri ini berdiri apa duduk? Enak piye semuanya? Duduk piye? Bagusnya gimana? Duduk? Iya, duduk. Duduk aja.